Macam itu juga dengan kekayaan, dengan tubuh, jawatan dan kedudukan. Seseorang kadang-kadang hidupnya menjadi kaku. Yang kalau pada saat dengan dia siap memiliki sedikit harta atau juga kekayaan, sudah bisnismen, sebagai kopras, sebagai kontraktor, atau juga sebagai jutawan, atau sebagai apa saja, sudah ada, Masya Allah, tabarakallah. Dulu bermula daripada kancil, lepas 2 minggu berpindah daripada kancil kepada pipa. Lepas tu pindah kepada sip, maybe. Betul pindah kepada Alza. Lepas tu pindah kepada Izura atau Alza. Alza sudah Izura. Lepas tu pindah kepada Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin pindah daripada Izura kepada yang hak 100.000 atau 90.000 harganya, Nissan Sunny atau juga dengan Nissan Sentra 90 ribuan. Kemudian ada ruang lebih, pindah lagi kepada Honda Civic, Honda City 100 ribuan harganya. Kemudian ada lagi uang lebih, pindah kepada Altis 120 ribuan harganya. Kemudian ada lagi uang lebih, tukar lagi beli Camry 150 harganya, atau dengan Nissan Tiana, atau juga dengan Honda Accord. Ada lagi duit, pindah lagi kepada Mercedes S-Class, ganti lagi kepada Ferrari, ganti lagi kepada Lamborghini. Penampilan sudah angkuh. Sudah main tunjuk-tunjuk begitu. Sudah tak pandai buka kereta. Baru saja malam terpilih lebih 2 suara. Pertandingan selepas hari raya nanti, semalaman tegang antara hijau dengan biru, biru lagi, suasana dakduk hati, hijau, pas, 7.100, 7.002, pas, 7.003, pas, BN, 4.000, nolak, naik. Jadi yang bercalon tadi itu tuan hati dakduk. Stres sungguh pada malam itu. Sebab antara menang dan kalah. Saat ketika sebelum terpilih mendapatkan suara terbanyaknya pun setakat 2 biji aja. Yang hak satu itu mendapatkan 17.655, dia mendapatkan 17.658. 3 aja bedanya, 55 dengan 58. Sebelumnya, kaki masjid, zikir, la ilaha illallah, nangis, Allahumma min ahlil khair wan naqa wasaba min ahli tajalliyat, ya Allah ya Habbar Rahimin, asbi rabbi zikir. Ramai orang yang tergugah hati dan perasaannya dengan zikir hamba Allah tadi itu. Lepas menang malam tadi itu, subuh sudah tidak kelihatan batang hidung. Maknanya jawatan yang menjadi asbab yang akan dilaknatnya nanti pada hari kiamat, ini yang membuat dengan aku jadi lasak semacam. Kita tak nak. Allah bagikan kelebihan, jangan sampai dengan kelebihan yang Allah bagikan tadi itu menjadi asbab dengan kita jadi sombong, menjadi asbab dengan kita menjadi lasak, menjadi asbab dengan kita menjadi jauh di sisi Allah Jalla wa Ala. Jadi perumpamaan sederhana, selepas jadi yang berhormat dengan lebih suara 3, sudah tak pandai mencedok atau mengaut nasi. Tak pandai. Nasi sudah dihidangkan di hadapan. Ambil piring, ambil pinggan pun sudah tak pandai. Diambilkan, dikautkan. Kemudian pinjam selendang sebentar. Allahu Akbar, selendang saya tertinggal. Oke, sebentar cukup. Dipasangkan pula yang hak di leher itu seperti budak kecil. Perasaan itu Tuan Haji, pada waktu kita makan di hotel bintang 5 macam ini kan gitu. Dia letakkan sepuluh tangan tadi itu melipat di sini sebenarnya. Sudah dilipat di sini. Akhirnya diambil sepuluh tangan tadi, dibukakan sama petugas hotel, sama romboy atau sama siapa saja, diletakkan ke leher yang berhormat tadi itu supaya makan jangan sampai makan nanti itu terkena pakaian, terkena apalah. Masya Allah, tabarakallah, dikautkan nasi. Pada masa turun, setelah selesai balik, Masya Allah, tabarakallah, sampai-sampai tak pandai lagi buka pintu kereta. Dulu melompat, dia naik motor tuh melompat, buka pijak tuh sandaran kaki, pijakan kaki langsung plok naik macam tuh. Tapi selepas jadi yang berhormat jadi kaku. Kereta sudah di hadapan, minta dibukakan. Jadi persilahkan, baru boleh masuk. Kenapa kita jadi kanak-kanak selepas kita jadi yang berhormat?
Nah, ini reality yang kita lihat seperti itu. Nah, jadi kita akhirnya beranggapan kita pergi subuh ke masjid itu kelas rendah. Itu bukan level mereka lagi. Tak lagi ke masjid, tak lagi berzikir, tidak lagi berdoa. Kalau mendoakan pun tidak seperti dahulu. Dulu doa macam ini. Sekarang doa tangan di lagi. Betul, kalau tak percaya tengok saja menteri-menteri pada waktu berdoa. Mana ada menteri berdoa seperti ini? Kebanyakan mereka tangan di lutut saja. Kenapa? Sebab siapalah tuan imam yang naik khutbah tadi itu? Orang kecil saja. Begitu pandangan sinis kena dengan jabatan. Begitu dengan pandangan sinis kena dengan harta dan kekayaan. Sekarang kita tak ada duit. Tapi begitu sudah ada duit, ada dalam sejuta dalam account kita, Masya Allah, tabarakallah, tak lagi nak ke masjid. Sembahyang jemaah tak ada. Pengajian tak ada. Kalau pengajian pun duduk buat orang sakit hati aja. Betul. Kalau tak percaya rasakan, antum sudah pernah mengajar. Coba kalau datu hadir dalam pengajian, kalau datu tidak memiliki sifat tawadhu, tidak mempunyai sifat rendah diri, kaki dia kukunjurkan, kaki. Betul tak Ustaz? Betul Ustaz, Anda rasakan betul. Anda ceramah di KL, udah pusing KL, merata tak masuk. Kalau masuk kawasan elit, kawasan datu-datu, kaki dihunjurkan, simbang di belakang baca majalah atau dengan SMS atau dengan Facebook atau dengan handphone, hancur perasaan kita. Awak punya perasaan, aku juga punya perasaan. Coba kalau kita sama-sama punya perasaan, kita jaga perasaan sesama kita. Saling hormat, menghormati, menghargai. Apa yang kita banggakan dalam dunia? Apakah karena duit kita banyak? Qarun duitnya lebih banyak. Apakah dengan jabatan lebih tinggi? Fir'aun sampai kepada tahap mengaku Tuhan. Apakah karena kehebatan kita? Nabiullah Sulaiman lebih hebat. Apakah dengan usia kita yang panjang? Nabiullah Nuh berdakwah selama lebih daripada 950 tahun. Banyak yang lebih hebat daripada manusia. Apakah karena badan kita besar? Gajah sampai 3 ton beratnya.